Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dalam konten Sekolah Daring Hubungan Internasional. Pada video kali ini kita akan membedah apa itu anarki. Kita sering mendengar kata ini saat kita belajar hubungan internasional di kelas, khususnya saat membicarakan kondisi ataupun keadaan di level politik global. Namun, banyak orang salah sangka, seolah-olah yang dimaksud dengan anarki adalah kondisi ataupun situasi di mana kekerasan marak terjadi atau kekacauan sering dijumpai di suatu tempat. Anarki sering diibaratkan atau diidentikan dengan kekacauan ataupun kekerasan. Padahal, menurut Waltz, dalam tulisannya di bab khusus yang menjelaskan soal ini, yang berjudul Anarchic Structure and Balance of Power, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud anarki itu bukan hanya soal kekerasan atau kekacauan yang terjadi. Karena di semua tempat, baik di level politik domestik di dalam negeri maupun politik internasional di tingkat global, kekerasan akan terus kita jumpai. Kita akan selalu menemukan kekerasan di banyak tempat, dimanapun itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan anarki itu bukan soal kekerasannya, bukan soal kekacauannya. Itu bukan definisi dari anarki yang sebenarnya. Menurut Waltz, yang dimaksud dengan anarki itu adalah adanya kekosongan pemerintahan atau tidak adanya otoritas kekuasaan tunggal yang sah yang mampu memaksakan sanksi dan hukuman terhadap unit-unit yang menyusun sebuah sistem dalam kehidupan politik. Artinya, yang dimaksud dengan anarki itu adalah ketiadaan otoritas sama sekali, sehingga kekacauan terjadi, sehingga kekerasan marak muncul. Inilah yang dimaksud dengan anarki. Jadi, kekerasan dan kekacauan hanyalah efek atau dampak saat kondisi di lingkungan tertentu tidak adanya pemerintahan yang bisa memaksakan ketertiban terhadap unit-unit yang menyusunnya. Saya harus tekankan lagi, anarki memang identik dengan kekerasan dan kekacauan. Namun definisinya bukan soal itu. Definisi dari anarki yang sebenarnya intinya sekali lagi adalah karena adanya kekosongan pemerintahan, tidak adanya otoritas yang sah yang mampu memaksakan hukum dan sanksi terhadap unit-unit yang menyusun sebuah sistem sehingga kekerasan dan kekacauan bisa terjadi kapanpun. Itulah definisi dari anarki. Kondisi anarki, kata Waltz, itu hanya terjadi di level internasional, yaitu di level politik global, bukan di level politik domestik di dalam negeri. Sebab, di level politik domestik dalam negeri ada otoritas sah, ada otoritas tunggal, ada pemerintahan yang mampu memaksakan hukum dan sanksi, sehingga bukan kekacauan yang sering kita jumpai dalam politik domestik, namun ketertiban. Sistem dalam politik domestik itu bukan anarki, tapi hierarki. Dalam politik domestik yang terjadi adalah hierarki kekuasaan. Di sana ada presiden, di sana ada polisi, di sana ada hakim. Sehingga hukum bisa dilaksanakan dengan baik dan ketertiban bisa diwujudkan. Sementara di level internasional, baru itulah disebut sebagai anarki. Karena apa? Karena tidak ada satupun pemerintahan tunggal yang sah yang mampu memaksakan hukum dan sanksi terhadap unit-unit negara yang menyusun sistem politik internasional. Karena negara merupakan entitas ataupun otoritas unit paling tinggi di mana posisi mereka sejajar satu sama lain, mereka sama-sama saling berdaulat dan tidak ada satupun negara yang bisa memaksakan hukum dan sanksi tertentu kepada yang lainnya. Karena itu, dalam politik internasional, sebab tidak ada satupun yang mampu memaksakan hukum dan sanksi, maka timbullah kekacauan, timbullah kekerasan, timbullah peperangan antar negara yang bisa terjadi kapanpun. Munculnya perang merupakan contoh sederhana akibat kondisi anarki di ranah politik global. Itu disebut anarki karena dalam ranah politik global, masing-masing aktor, masing-masing unit, masing-masing negara hanya bergantung pada dirinya sendiri atau yang biasa disebut sebagai self-help. Sementara dalam politik domestik, kondisi anarki tidak terjadi sebab kondisi kekuasaannya tidak kosong. Ada pemerintahan yang sah yang bertugas menjaga ketertiban mulai dari otoritas tertinggi, presiden, sampai unit paling bawah, rakyat biasa. Sekali lagi, politik domestik bukan anarki, tapi hierarki. Politik domestik memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang tunggal yang sanggup memaksakan hukum dan ketertiban terhadap masyarakat. Makanya, kata Waltz, kondisinya bukan self-help, tapi not self-help. Singkatnya,
masyarakat dapat menggantungkan keamanannya terhadap otoritas sah tunggal yang menjalankan kekuasaan. Masyarakat tidak mesti bergantung pada kekuatan dirinya sendiri saat terjadi pencurian atau kekerasan yang menimpanya. Sebaliknya, masyarakat bisa bergantung pada pemerintah lewat kehadiran polisi. Inilah perbedaan mendasar antara kondisi anarki dan kondisi hierarki. Dalam politik global, dia disebut anarki, sementara dalam politik domestik, dia disebut hierarki. Faktor dibalik mengapa politik global menghasilkan kondisi anarki, sebab absennya otoritas tertinggi dalam struktur pemerintahan dunia yang bisa memaksakan aturan dan sanksi. Dan itu terjadi karena semua negara adalah unit yang sejajar, unit yang berdaulat, di mana posisi dan status serta tugas fungsi mereka adalah sama satu sama lain. Sementara dalam politik domestik, kondisinya disebut hierarki karena politik domestik memiliki struktur organisasi pemerintahan yang jelas dan sah. Di sana ada presiden, di sana ada polisi, di sana ada hakim, di sana ada jaksa, dan di sana ada rakyat. Dan semua unit-unit ini bergantung satu sama lain sebab mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Presiden membutuhkan petani sebab tanpa petani mereka tidak akan bisa makan. Petani membutuhkan polisi sebab mereka butuh agar padi mereka tidak dicuri orang, dan seterusnya. Intinya, dalam politik domestik, unit-unit yang ada saling terintegrasi, saling membutuhkan satu sama lain, dengan satu tujuan agar mereka hidup dalam ketertiban, di mana keputusan dan otoritas tertinggi ada di tangan presiden. Dan dalam politik domestik seperti itu, semua unit pada akhirnya memang akan selalu bergantung kepada pemerintah sebagai otoritas tertinggi. Mereka semua, unit-unit seperti rakyat dan kelompok sosial, akan bergantung dalam hal keamanan kepada pemerintah. Mereka juga akan bergantung soal kesejahteraan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah unit tertinggi dari segalanya, yang dengan kewenangannya bisa mewujudkan itu semua. Contohnya, jika ada pencurian, rakyat bisa lapor ke polisi. Jika ada bencana alam, rakyat bisa lapor ke Badan Pencegahan Bencana Alam. Jika ada korban penyalahgunaan narkoba, rakyat bisa lapor ke Badan Narkotika Nasional. Intinya, pemerintah dalam level domestik adalah unit tertinggi yang menjadi tumpuan terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Itulah yang membedakan antara politik domestik dan politik internasional. Sementara kondisi anarki terjadi dalam level politik global karena memang unit-unit yang menyusunnya itu setara. Dalam politik internasional, unit yang menyusunnya itu adalah negara. Dan tiap negara memiliki potensi yang sejajar dan fungsi yang sama satu sama lain. Fungsi negara tidak berbeda sebab tidak ada pembagian kerja ataupun spesialisasi khusus di antara mereka. Tidak seperti di dalam politik domestik, di mana ada pembagian tugas yang jelas antara unit-unit yang menyusunnya. Tugas polisi berbeda dengan tugas petani. Tugas petani berbeda dengan tugas hakim. Tugas hakim berbeda dengan tugas pedagang. Sementara di antara unit yang menyusun politik internasional, yakni negara, tugas dan fungsi yang berbeda seperti unit dalam politik domestik seperti itu tidak ada. Tugas serta fungsi di antara negara-negara di dunia adalah sama, yakni sama-sama selalu mengejar kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Tidak ada pembagian tugas yang jelas di antara negara. Misalkan negara A bertugas sebagai polisi, negara B bertugas sebagai hakim, negara C bertugas sebagai petani. Tidak ada pembagian tugas seperti itu. Sehingga, karena posisi tugas dan fungsinya sama, maka tidak ada satupun negara yang mau menerima paksaan, menerima sanksi, menerima hukuman dari negara yang lain. Tiap negara akan terus memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai kepentingan nasional mereka masing-masing. Dan bahkan, kadang, negara-negara juga sering menghindari kerjasama yang lebih erat karena mereka takut terlalu bergantung kepada negara lain. Jika mereka terlalu bergantung, mereka akan rentan berada di bawah pengaruh kekuasaan negara lain. Makanya, banyak negara lebih memilih untuk bisa mandiri di segala bidang untuk mengurangi ketergantungan ini. Sebab, konsekuensi dari ketergantungan ini besar. Misalkan, negara yang tidak bisa menghasilkan energi secara mandiri, dia harus mengimpor energi dari negara lain. Ketergantungan energi yang terlalu besar kepada negara penghasil energi tentu akan membuat negara pengimpor daya tawarnya lebih lemah di hadapan negara raksasa energi.
Karena negara pengimpor energi bisa saja berada di bawah pengaruh dan ancaman kekuasaan negara pengekspor. Negara pengimpor energi tidak memiliki kebebasan untuk bertindak karena mungkin jika suatu saat negara yang mengekspor energi mengancam untuk menghentikan pengiriman energi, maka negara pengimpor tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, dalam kacamata politik di level global, biasanya negara akan mencoba untuk menghindari ketergantungan ini lewat penguatan kemandirian dalam negeri di skala bidang. Mereka akan mencoba mengembangkan pangan mereka, kekuatan energi mereka, dan persenjataan mereka. Selain itu, karena unit-unit yang mengisi sistem internasional itu sama, yakni negara, dan karena negara ini memiliki sifat yang serupa, yakni ingin memajukan kepentingannya sendiri-sendiri, makanya tak aneh jika politik global selalu diwarnai beragam konflik di antara mereka. Mungkin memang kita juga pernah menemukan negara-negara saling bekerja sama satu sama lain, tapi kerjasama ini faktanya seringkali diwarnai rasa curiga. Mereka curiga bahwa kerjasama yang mereka lakukan akan lebih menguntungkan negara lain dibandingkan dirinya. Kecurigaan dan egoisme menjadi ciri politik anarki. Inilah beberapa elemen yang membedakan politik global dan politik domestik. Sederhananya, unit-unit dalam politik domestik, meski mereka memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain, seperti polisi bertugas menertibkan masyarakat, petani bertugas untuk menyediakan pangan, tapi mereka memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang serupa. Kepentingannya adalah untuk sama-sama mendorong negara agar maju. Berbeda halnya dalam posisi unit di politik global. Dalam politik global, unit-unitnya sama. Unitnya adalah negara, dan mereka memiliki fungsi dan tugas yang sama. Tapi, meski fungsi dan tugasnya sama, namun kepentingan yang dikejarnya berbeda satu sama lain. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, sesuai kebutuhan nasionalnya sendiri-sendiri. Sehingga wajar jika kadang mereka berkonflik satu sama lain, sebab kepentingannya berbeda. Sementara dalam politik domestik, meski unit-unitnya berbeda secara fungsi dan secara pembagian tugas, tapi unit-unit tersebut memiliki tujuan yang sama. Makanya, mereka terintegrasi satu sama lain. Keberhasilan dan kesuksesan tujuan dari politik domestik akan tercapai jika unit-unit ini saling bekerja sama dengan baik. Keberhasilan petani dalam mencapai target pangan tergantung dari keberhasilan polisi untuk mencegah pencurian. Dan keberhasilan polisi mengurangi tingkat kejahatan tergantung dari keberhasilan kinerja ekonomi Kementerian Perekonomian dalam mengurangi tingkat pengangguran. Inilah maksud dari unit-unit yang saling terintegrasi dalam kondisi politik di level domestik. Sementara dalam politik internasional, mereka atau unit-unit itu bukannya terintegrasi satu sama lain, tapi malah berlomba-lomba untuk memajukan kepentingannya sendiri-sendiri. Inilah yang membedakan antara dua kondisi di level yang berbeda, politik domestik dan politik global. Pertanyaannya, mengapa integrasi sulit untuk diwujudkan dalam politik internasional? Selain karena unit-unitnya memiliki fungsi dan tugas yang sama, satu hal lainnya yang utama, yaitu karena memang masing-masing unit dalam politik internasional adalah egois. Masing-masing negara ingin selalu untung dibandingkan negara yang lainnya. Artinya, mereka takut bila kerjasama dilakukan, keuntungan yang mereka peroleh akan lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh negara lain. Itu yang pertama. Kemudian, mereka juga takut bahwa negara yang memperoleh keuntungan lebih besar suatu saat mungkin akan mengubah keuntungan tersebut untuk menghancurkan dirinya lewat penguatan kemampuan militer atau pengaruh. Sehingga karena adanya ketidakpastian tentang niat ataupun motif dari negara tertentu di masa depan, makanya mereka takut untuk bekerja sama, apalagi untuk terintegrasi satu sama lain. Selain itu, mereka juga takut akan ketergantungan terhadap yang lain. Mereka takut jika mereka terlalu bergantung kepada negara lain, maka mereka akan mudah untuk diintimidasi. Mereka akan rentan untuk diancam. Dan akhirnya, mereka tidak memiliki kemandirian politik yang bebas yang bisa mengganggu kedaulatannya sebagai unit yang merdeka. Faktor-faktor inilah yang kemudian akhirnya membuat integrasi antar negara sulit diwujudkan secara erat. Makanya menurut Waltz, integrasi hanya terjadi dalam politik domestik, sementara dalam politik global yang terjadi adalah interdependensi.
di mana hubungan antar unit terjadi lebih longgar. Sekali lagi, inilah yang menyebabkan integrasi sulit untuk diwujudkan, sebab kunci dari integrasi itu adalah jika mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Karena perbedaan fungsi inilah yang membuat integrasi ataupun keterkaitan jalinan sistem itu bekerja dengan baik. Sementara dalam politik internasional tidak ada integrasi karena tidak ada satupun negara yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Cina membuat mobil, Amerika Serikat juga membuat mobil, dan semua negara berlomba-lomba untuk membuat mobil. Artinya, karena secara fungsi dan tugas sama, tidak ada pembeda di antara mereka. Makanya integrasi antar unit negara sulit diwujudkan di politik internasional. Sederhananya, kata Walt, saya kutip langsung, politik domestik itu sifatnya, coraknya lebih birokratis, ada hukum di dalamnya, dan ada otoritas tertinggi. Makanya, ciri-cirinya yang pertama, dalam politik domestik itu sifatnya hierarkis. Artinya, unit-unit ini tersusun satu sama lain berdasarkan otoritas kekuasaan yang dimiliki. Pada posisi hierarki tertinggi, di sana ada presiden, dan di hierarki paling bawah di sana ada rakyat biasa. Dan presiden sebagai hierarki tertinggi, dia bisa memaksakan hukum dan kehendak terhadap rakyat, sehingga ketertiban bisa terjadi. Kemudian ciri politik domestik lainnya itu terpusat. Artinya otoritas kekuasaan terpusat di tangan pemerintah. Tidak ada kekuasaan di luar pemerintah. Ciri selanjutnya, aktor ataupun unit yang mendiaminya atau yang menyusunnya juga berbeda secara fungsi satu sama lain. Di sana ada petani, ada guru, ada anggota DPR, ada polisi, dan ada hakim yang memiliki tugas yang tidak sama satu sama lain. Kemudian ciri selanjutnya, politik domestik juga memiliki tujuan yang terarah. Tujuannya satu, yaitu sama-sama untuk memajukan bangsa. Dan dalam politik domestik, mereka memiliki sistem yang jelas. Artinya, mereka memiliki sistem hukum yang jelas, sistem pendidikan yang jelas, dan sistem ekonomi yang jelas dan lain sebagainya. Sementara dalam politik global, menurut Walt, saya kutip langsung, politik internasional itu adalah soal adu kekuatan, soal kompetisi, dan soal manuver politik atau tawar-menawar dan akomodasi. Di mana ciri-cirinya itu adalah anarki, di mana tidak ada satupun pemerintahan ataupun otoritas tunggal yang bisa memaksakan hukum dan kehendak kepada negara lain. Meskipun ada PBB, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun itu sifatnya tidak mengikat dan seringkali keputusannya itu tidak diindahkan karena negara-negara menganggap bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bukanlah otoritas tunggal yang sah yang bisa memaksakan kehendaknya kepada mereka sebagai negara yang berdaulat. Kedaulatan negara tidak hilang dengan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ciri selanjutnya, di politik internasional juga posisi antar unit itu setara atau horizontal. Masing-masing unit adalah negara yang merdeka yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Makanya mereka sering berkonflik satu sama lain. Kemudian ciri lainnya, kekuasaan di politik internasional juga tersebar. Masing-masing negara memiliki kekuasaan sendiri-sendiri, tidak terpusat di tangan satu otoritas tertentu. Selain itu, dalam politik internasional, unit-unitnya memiliki kepentingan yang tidak terarah karena kepentingannya berbeda satu sama lain. Kemudian, unit-unit di dalam politik internasional sifatnya homogen, satu jenis, dengan fungsi dan tugas yang sama. Ciri lainnya, mereka juga mencoba untuk saling beradaptasi satu sama lain. Mereka atau negara-negara saling beradaptasi dengan cara melakukan peniruan atas kesuksesan yang diperoleh oleh unit yang lain, atau melakukan adaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap kebutuhan lingkungan strategis mereka untuk mempertahankan diri, untuk selalu survive. Itulah perbedaan secara keseluruhan antara politik domestik dan politik internasional menurut Waltz. Kemudian menurut Waltz, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya untuk mewujudkan pemerintahan dunia yang satu. Satu hal yang paling terpenting adalah karena dunia itu diisi oleh berbagai macam ras dan bangsa yang perbedaannya itu sangat mencolok di antara bangsa-bangsa itu. Karena perbedaan kita sangat mencolok, maka sulit untuk membuat dunia yang satu. Sulit untuk membuat kita berada di bawah pemerintahan dunia yang tunggal. Jika pemerintahan dunia yang tunggal diadakan, maka setiap dari kita akan berjuang bagi ras dan bangsanya masing-masing untuk bisa berada lebih tinggi di atas yang lainnya.
Singkatnya, kita akan berlomba-lomba untuk mencapai puncak kekuasaan tertinggi di organisasi pemerintahan dunia. Itu pasti terjadi sebagaimana perebutan kekuasaan terjadi di alam demokrasi di politik domestik. Atau dalam frasa Waltz, saya kutip langsung, perang sipil berskala dunia akan rentan untuk muncul jika pemerintahan dunia yang tunggal dipaksakan untuk hadir. Selain itu, menurut Waltz, dalam pemerintahan yang satu ataupun dalam pemerintahan dunia yang tunggal, otomatis masing-masing kelompok yang berbeda ini akan berupaya untuk menguasai puncak kekuasaan. Kita dapat membayangkan, jika kita memiliki pemerintahan dunia yang tunggal, maka masing-masing ras ataupun bangsa akan berupaya untuk menguasai, mendominasi, menghegemoni puncak politik kekuasaan saat dilaksanakannya pemilihan umum tingkat dunia. Dan mereka akan terus berjuang untuk menjadi yang berkuasa dibandingkan yang lainnya. Bangsa-bangsa dengan ras yang dominan, mungkin mereka akan berupaya untuk mengintimidasi ras minoritas, ras yang lebih kecil di bawahnya. Makanya, Waltz berkeyakinan, sebenarnya dunia yang anarki yang saat ini kita rasakan, di mana tidak ada satu pemerintahan tunggal, itu bisa dibilang tidak lebih parah dibandingkan jika dunia dipaksa berada dalam satu pemerintahan yang tunggal. Sebab dalam sistem seperti itu, masing-masing kelompok akan berlomba untuk menjadi penguasa puncak dari sistem organisasi pemerintahan tunggal tersebut. Sistem tersebut akan lebih kompetitif dan berdarah-darah, di mana kata Waltz, saya kutip frasanya, akan terjadi proses pemaksaan persatuan. Dan ketika kita dipaksa untuk bersatu, itu sulit, karena kita benar-benar saling berbeda satu sama lain. Dan perbedaan inilah yang sulit menjadikan kita bersatu. Budaya kita berbeda, agama kita berbeda, dan perbedaan-perbedaan inilah yang akan menghalangi terwujudnya pemerintahan yang tunggal. Terus bagi Waltz, katanya, satu-satunya cara untuk mengubah politik global yang anarki yaitu dengan cara mengubah komposisi kekuatan dari setiap unit yang menyusunnya. Artinya, karena negara-negara yang menyusun politik global itu setara satu sama lain ataupun memiliki fungsi yang serupa satu sama lain, maka komposisi kekuatannya pun harus sama satu sama lain, baik kekuatan militernya maupun ekonominya. Intinya, kekuatan negara harus seimbang, sebab jika ada yang lebih kuat di antara yang lainnya atau kekuatannya tidak setara, maka yang terkuat akan mencoba untuk mendominasi yang lebih lemah. Tapi ketika kekuatan unit-unit ini sama kuatnya, baik secara ekonomi dan militer, akan terjadi harmoni, akan tercipta keseimbangan di antara unit-unit tersebut. Kemudian selain itu, untuk mengubah dunia yang anarki, kita juga harus membentuk satu pemerintahan tunggal yang benar-benar bisa mengikat unit-unit di dalamnya. Dalam pemerintahan dunia yang satu, kita pada akhirnya akan memberikan fungsi dan tugas yang berbeda terhadap unit yang menyusunnya dengan susunan yang juga hierarkis. Nantinya akan ada otoritas tertinggi yang mengatur kita semua, dan otoritas itu akan mengatur unit-unit di dalamnya memiliki tugas yang berbeda. Misalnya, Cina yang awalnya fokus di industri mobil, dengan Amerika yang juga fokus di industri mobil, otoritas yang ada akan mengubahnya. Otoritas tersebut harus membuat kedua negara itu memiliki fungsi dan tugas yang saling berbeda, sehingga integrasi di antara unit-unit tersebut bisa diwujudkan. Misalkan otoritas menjadikan Cina fokus di pertanian, sementara Amerika fokus di keamanan, dan Indonesia fokus di perikanan. Dan Jepang menempati hierarki tertinggi sebagai unit penguasa otoritas pemerintahan dunia. Sehingga karena masing-masing negara memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain, mereka akhirnya akan saling membutuhkan. Dan rasa saling membutuhkan inilah yang akhirnya bisa mewujudkan integrasi di antara unit negara dalam satu pemerintahan dunia. Tapi sekali lagi, seperti yang dibilang Waltz tadi, konsep pemerintahan tunggal dunia akan jauh lebih berbahaya dibanding model anarki saat ini. See you later.